Belum lama ini beredar video yang menunjukkan kondisi tenda jemaah haji asal Indonesia di Kota Minang. Dalam video tersebut, tampak para jemaah haji yang tidur berdesak-desakan di dalam tenda yang tampak sederhana. Melihat kondisi tenda tersebut, para netizen pun langsung ramai membandingkannya dengan kondisi tenda jemaah haji asal Korea Selatan. Tenda jemaah haji asal Korea Selatan memang belakangan ini sempat viral lantaran kondisinya yang disebut netizen mirip dengan tenda glamping. Tenda jemaah haji asal Korea Selatan tersebut terlihat lapang dan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang membuat para jemaah haji merasa nyaman untuk beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Silakan Bung Kameramen. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bung Alfian. Semoga kita semua sehat selalu. Nah, Bung Alfian, ini kan kita mendapatkan kabar nih Bung Alfian bahwa saudara kita yang sesama Indonesia sebetulnya, dia berhaji Bung Alfian, tapi via negara Korea Selatan. Nah, mungkin mereka itu pekerja di sana atau pelajar di sana gitu. Nah, memang kalau kita lihat range harganya itu kira-kira bisa sama lah Bung Alfian, sama-sama haji reguler antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah, tapi yang disoroti oleh masyarakat atau netizen adalah kok fasilitasnya berbeda Bung Alfian. Nah, kalau misalkan dibilang nggak ngantri, di sana nggak ngantri, di sini ngantri, kita mungkin maklum lah Bung Alfian ya. Karena di Korea kan muslim itu minoritas, di kita mayoritas gitu. Nah, tapi yang disoroti adalah tendanya Bung Alfian. Banyak yang bilang tenda Korea itu bagus banget Bung Alfian. Ya tenda manusiawi lah. Sedangkan tenda orang Indonesia atau jemaah haji Indonesia mirip sama tempat pengungsian. Ini gimana respon awal ya Bung Alfian? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan kepada pemirsa di banyak kesempatan. Juga Bung Kameramen suka mendengar. Di negeri kita itu ada satu rumus yang sebetulnya agak satiris ya, sangat tajam. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperjelek, kenapa diperbagus? Kalau bisa dihinakan, kenapa dimuliakan? Ini mungkin omongan yang terlalu berlebihan, hiperbol, satiris gitu ya. Tapi menurut hemat saya, cerita ini menjadi menarik karena bagaimanapun pemerintah Korea Selatan, dia akan berpikir dia mengirimkan orang-orang pergi haji yang ini merupakan adalah orang-orang yang akan memberikan kebaikan dan kemanfaatan dia secara dinamika kemasyarakatan, karena pekerja-pekerja di Indonesia, pekerja-pekerja dari Indonesia tentu bukan melulu pembantu, yang ahli-ahli, yang pakar-pakar, yang jelas mereka ingin memberikan satu pencitraan secara internasional bahwa Korea Selatan walaupun mereka bukan muslim secara otoritas kepemimpinan, mereka mampu menunjukkan bukti bahwa orang yang berangkat dari negaranya akan mendapatkan bentuk pelayanan publik yang memadai. Adapun yang dialami oleh jamaah di Indonesia, ya itulah Indonesia hari ini. Indonesia yang penuh dengan ketidakmanusiawian. Bagaimana orang bisa masuk pada sekedar tenda-tenda kumuh. Orang mati ya juga nggak disoal. Jangankan secara umum, Presiden sendiri juga berapa kali tokoh-tokoh mulia kita meninggal, nggak ada omongan sehuruf pun. Ya. Ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita yang memiliki nilai-nilai edukasi, nilai-nilai keteladanan di masyarakat dan di dunia Islam sekalipun, ketika meninggal dunia nggak ada komentar karena memang orang tersebut berbeda pandangan dia melihat dunia. Responnya berarti penyelenggaraan haji di Indonesia perlu menanyakan ulang, apakah kita ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Begitu Bung. Ya Bung Alfian, pantesan Menteri Agama kita sangat bisa dibilang mepet rezi banget, karena mungkin ada beberapa hal kelemahan beliau yang sudah dipegang oleh rezim. Nah, Bapak, kalau kita lihat liputan 6berita.com ini, tenda haji Korea di Arafah viral. Fasilitasnya semewah Haji Furoda Indonesia, padahal reguler. Jadi sama-sama reguler,
fasilitasnya beda, berarti kan ini ada kesalahan. Tapi kalau saya melihat beberapa respon orang Indonesia yang ada di Korea, mereka bilang, jadi kalau di Korea itu, karena mungkin pemerintahnya itu non-Islam, dan dia nggak mengerti, jadi kayak mereka tuh memberikan ke komunitas orang Korea sana yang Muslim untuk bantu mengelolanya. Nah kan kalau kita pikir-pikir, Kemenak kan juga ketua ormas, Bung Alfian. Tapi Iya. hasilnya malah burik. Nah, Bung Alfian, kita bergeser sedikit. Ini ada yang menyedihkan, Bung Alfian. Jadi ini langsung dari websitenya DPR RI, Bung Alfian, diberitakan pada 17 Juni kemarin. Jadi kritik keras untuk Kemenak alihkan 10.000 kuota haji tambahan di luar kesepakatan Komisi 8. Nah ini anggota tim pengawas haji Sally Andriani Gantina melontarkan kritik keras kepada Kemenak atas pengalihan 10.000 kuota tambahan haji untuk ONH+. Diketahui Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan tahun ini dari pemerintah Arab Saudi sebanyak 20.000 orang. Namun secara sepihak, Kemenak mengeluarkan peraturan Menteri Agama atau Permenak bahwa setengah dari kuota tambahan tersebut dialihkan untuk ONH+. Padahal jelas sekali keputusan tersebut menyalahi aturan yang telah ditetapkan. Nah, Bu Alfian, kayaknya di kita ini hal-hal seperti ini ntar ujung-ujungnya dinormalisasi nih, Bu Alfian. Ya udahlah, wajar lah kita dari Indonesia yang haji banyak, tendanya kumuh, wajar lah. Nah, terus ya udahlah kalau kuota yang bisa bayar banyak, yang biar bayar bisa lebih mahal dapat ONH+. Nah, ini jadi dinormalisasi. Bagaimana respon Bu Alfian tentang kritik ini dari anggota DPR RI, Bu Alfian? Silakan, Bu Alfian. Ya, saya ingin mengembalikan dulu dengan istilah saya otak maling ya. Otak maling, otak korup, otak rakus, dan itu terkait dengan tenda tadi. Saya tadi kan belum sempat mendengar agak detail ya, bahwa ternyata tenda haji ONH biasa dari Korea itu sama dengan tenda haji Furoda dari Indonesia. Iya, betul. Ini benar-benar menurut hemat saya benar-benar itulah yang kadang-kadang suka ada istilah gini, Bung Kameramen. Di negara-negara tertentu, mereka itu bukan negara Islam tapi berperilaku Islami. Iya. Di negara-negara Islam tidak bisa dibantah bahwa dia beragama Islam tapi jauh dari nilai-nilai Islami. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, merespon sikap Kemenak. Ya memang saja kalau yang namanya otaknya cuma otak atik untung dan ngomongnya pun sembarangan, kan ingat azan disamakan dengan gonggong anjing sih. Jadi menunjukkan kelas yang sangat rendah ya. Dan ini juga jadi catatan buat sumber utama kenapa orang ingin jadi menteri kepada pengurus besar ya, PBNU untuk periode yang akan datang. Kalau ada permintaan kepada NU, kasihlah banyak ulama-ulama NU yang ilmunya mumpuni, karakternya bagus, akhlaknya bagus, banyak. Kita bisa sebut kayak Haji Khalil Nafis, kita bisa sebut Kiai Haji Lutfi Basori, kita bisa sebut Idrus Romli, banyak tokoh-tokoh NU yang berkarakter ulama, yang berilmu mumpuni, karena bagaimanapun sosok Menak hari ini adalah perwakilan daripada satu organisasi sayap daripada Nahdlatul Ulama. Kata kuncinya, apa yang dilakukan oleh Kemenak ini tetap harus dipersoalkan dan tidak bisa dibiarkan, dan ini menjadi alasan kuat untuk kabinet yang akan datang untuk tidak menjadikan orang seperti ini menjadi menteri agama. Bahkan menteri apapun jangan. Ya, menurut hemat saya sebagai orang yang lama juga di sebuah partai yang bergabung antara NU dan Muhammadiyah, itu Partai Persatuan Pembangunan yang bergambar Ka'bah, yang pemilu 2024 dinyatakan harus istirahat, tidak punya anggota DPR RI-nya, maka untuk peran-peran ke depan, mari berbenah seluruh kekuatan umat Islam, NU, Muhammadiyah, dan partai-partai Islam, dan 10.000 penyelewengan yang diduga adanya penyelewengan ini harus dipersoalkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, walaupun kita sudah tahu ujung-ujungnya bagaimana. Silakan Bung Kameramen. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini memang menurut saya ini harus ada tindakan antara preventif dan juga sanksi nih Bu Alfian untuk orang-orang yang sudah melakukan keburukan ini Bu Alfian. Karena ini kan haji ya. Haji itu masuk dalam hal-hal yang sakral kan di agama kita. Kalau sampai itu dikorup, itu biadab sekali gitu Bu Alfian. Nah, jadi untuk akhir sesi kali ini,
Apa Bung Alfian pesannya untuk teman-teman kita yang ada di DPR, Bung Alfian? Apakah ini biarkan saja atau harus diusut tuntas? Apakah Kementerian Agama juga harus diaudit, Bung Alfian? Nah, karena saya lihat pengawas haji ini, panwas haji gitu kalau nggak salah, ini Muhaimin Iskandar. Ini agak bagus nih Bung Alfian. Dia jadi menyoroti hal-hal yang kok ini tidak baik, ya ini kok nggak bagus, ya ini mudah-mudahan walaupun dia sesama NU, tapi tidak membiarkan lah keburukan ini. Untuk closingnya silahkan Bung Alfian. Ya, Muhaimin Iskandar mengalami proses pemulihan, ya, purifikasi karena bergaul lebih dari setahun dengan Pak Anies Baswedan. Jadi ada transmisi kejujuran, transmisi kejernihan, kecerdasan, intelektualitas, dan empati keumatan yang mendalam. Semoga Pak Muhaimin Iskandar menjadi pemuda Islam, tokoh Islam yang semakin menjadi jati diri daripada persoalan pimpinan-pimpinan NU. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan persoalan yang menjadi kalimat penutup. Yang pertama adalah preventif. Preventif ini terkait dengan banyak hal, termasuk manajemen pengelolaan yang direncanakan dari dalam negeri. Karena pernah kita mendengar di sebuah daerah, petugasnya itu ada dari kalangan Kristen. Memang nggak ada lagi orang Islam. Ini mungkin satu yang harus dikoreksi. Yang lain-lainnya yang berhubungan dengan tahun 2023 itu, orang-orang yang diduga dari keluarga non-NU, sebutlah Muhammadiyah atau yang lainnya itu, betul-betul tidak mengalami penanganan yang seimbang, yang selaras, yang serasi, yang adil. Misalnya tentang penyediaan makan, baik ketepatan waktu makanan, porsi makanan, maupun kualitas makanan yang diterima. Dan ini menjadi keluhan yang belum pernah dijawab. Yang kedua, sanksi. Sanksi ini harus kembali melihat undang-undang yang ada tentang perayaan haji segala macam ini. Dan sanksi yang paling berat adalah sanksi di hadapan Allah. Sanksi hati nurani, karena menyelenggarakan haji itu pemerintah punya kewajiban dalam konteks bahwa dia melayani tamu-tamu Allah. Berarti kalau dia melakukan tindakan yang tidak adil dan curang, karena kita juga tahu banyak orang-orang yang dipulangkan karena mereka punya pengetahuan pengelolaan haji kita berantakan, maka mereka umroh Ramadan dan mereka tidak pulang gitu Bung Kameramen. Akibatnya disisir oleh pemerintah Arab Saudi. Nah yang terakhir, tindakan kuratif. Kuratif itu ada tindakan penyembuhan. Dan artinya tidak boleh ada kata henti untuk melakukan tindakan kaizen. Kalau dalam manajemen Jepang itu namanya kaizen. Kaizen itu perbaikan setiap waktu. Kita sudah punya kaizen yang paling sakti, yaitu bernama sholat. Karena sholat itu merupakan proses transcendence, komunikasi antara makhluk dengan khalik, yang membuat kita terus-menerus merasa dikontrol Allah, merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah, berarti kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, untuk Haji Indonesia 2025, 1446 yang akan datang, kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah berikan Menteri Agama yang agamanya Islam yang taat. Betul. Agamanya Islam yang sholat 5 waktunya jelas, wajahnya nggak butek. Ya, karena orang-orang yang berjiwa imaniah, Allah akan lihatkan tampangnya, bersih wajahnya, senyumnya yang manis, pilihan kata-katanya menenangkan dan menyenangkan seluruh umat. Betul. Terutama umat Islam. Ini saja pemirsa, kita cukupkan untuk sesi dibacain tentang Haji Indonesia dalam catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.